Tama dulunya adalah seorang ksatria gagah berani yang tewas di tangan para iblis. Namun setelah kematiannya, ia terlahir kembali dalam wujud seekor behemoth, peringkat es makhluk yang konon mampu menghancurkan bangsa hanya dalam sekejap. Setidaknya begitu yang tertulis di layar statusnya. Kenyataannya, ia hanya terlihat seperti seekor kucing biasa. Meski bersyukur atas kesempatan hidup kedua ini, Tama merasa bingung dan agak kecewa karena terlahir kembali sebagai monster, mengingat hidupnya dulu justru dihabiskan untuk membasmi mereka. Saat itu seekor slime peringkat E mendekatinya dengan niat menyerang. Dalam kepanikan, Tama membuka layar status dan memilih kemampuan menembakkan batu dari mulutnya. Ia berhasil mengalahkan slime tersebut. Merasa lapar sejak reinkarnasi, Tama mencoba memakan slime itu, dan ternyata rasanya lumayan enak. Ia juga menyadari bahwa dengan memakan monster, ia bisa menyerap kemampuan mereka. Dari slime itu, ia mendapatkan skill untuk menyimpan barang. Tama pun melanjutkan penjelajahannya di dungeon membantai berbagai monster seperti Minotaur, Golem, dan ular demi menyerap kekuatan mereka. Hidup sebagai kucing ternyata tidak seburuk yang ia kira. Saat itu juga seorang gadis elf dengan tubuh menggoda memasuki dungeon untuk memulai petualangannya. Di sisi lain, Tama menemukan sebuah peti harta karun dan merasa senang karena ini pertama kalinya ia melihat peti harta secara langsung. Namun, peti itu ternyata adalah perangkap yang memindahkannya ke ruangan rahasia milik bos dungeon. Di sana ia mendapati dirinya berada di punggung seekor naga tanah peringkat S, monster pertama yang sebanding dengannya. Serangan Tama tidak mempan karena naga itu terbuat dari tanah. Sebaliknya, naga itu menyerangnya, membuat Tama terluka parah, meskipun berhasil menahan serangan dengan skill tubuh besi. Saat sang naga hendak menghabisinya, Tama menggunakan skill terbang dan menyerang mata naga dengan ekornya sebelum melarikan diri lewat lubang di langit-langit. Sayangnya luka Tama terlalu parah dan ia roboh di dekat pintu keluar. Tepat saat ia akan kehilangan kesadaran, seseorang muncul dari balik sudut ruangan. Ternyata itu adalah gadis elf tadi. Ia langsung menolong Tama dan membawanya ke tempat yang aman. Beberapa jam kemudian, Tama terbangun di sebuah tempat tidur dengan luka-lukanya telah dirawat. Gadis elf itu masuk sambil membawa semangkuk susu. Ia mengira Tama hanyalah kucing biasa dan merasa heran bagaimana kucing seperti itu bisa berada di dalam dungeon. Karena tak bisa berbicara, Tama hanya bisa menerima kesalahpahaman itu. Lagi pula, siapa yang akan menolak tidur di dada lembutnya setiap malam? Selama beberapa minggu, gadis elf yang bernama Arya merawat Tama dengan penuh kasih sayang. Tama merasa sangat berterima kasih dan bersumpah untuk melindunginya dengan nyawa jika perlu. Suatu hari saat Arya pergi ke dungeon, Tama diam-diam ikut menyelinap untuk mengawasinya dari jauh. Arya menunjukkan kemampuannya dengan membantai para goblin dengan teknik pedang yang luar biasa. Namun, ia lengah saat menghadapi goblin penyihir yang tiba-tiba melemparkan bola api besar. Tanpa berpikir panjang, Tama menyelamatkan Arya dengan mendorongnya dan menyerang goblin itu hingga jatuh ke bawah tangga. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke kota. Arya membawa Tama ke guild untuk melaporkan hasil misinya, tapi di sana mereka dihadang oleh Kasmin, seorang bangsawan yang sering menggoda Arya. Setelah Tama menggigit dan menggaruk wajah Kasmin karena mencoba menyentuh Arya, Kasmin murka dan hampir menghunus pedangnya. Namun, Guildmaster Arnold menghentikannya dan memperingatkan soal larangan bertindak kasar di dalam guild. Setelah keadaan tenang, Arnold memuji keberanian Tama dan Arya menyerahkan hasil buruannya. Mereka lalu duduk bersama untuk bersantai. Namun Arya mulai menunjukkan perilaku aneh saat bermain dengan Tama, mengelus bagian tubuh yang agak sensitif dan mengajaknya mandi bersama. Di pemandian, Arya bercerita bahwa ia ingin menjadi lebih kuat karena desanya pernah diserang iblis dan hanya bisa diselamatkan oleh pahlawan legendaris San Alicia. Sejak itu Arya bertekad mengikuti jejaknya. Keesokan harinya saat mereka kembali ke guild, Kasmin datang lagi dengan surat perintah dari Baron.
Tama harus disingkirkan, Arya sangat terpukul dan memohon agar Tama diampuni. Kasmin memanfaatkan keadaan mengusulkan duel. Jika Arya menang, Tama selamat. Jika kalah, Arya harus menikah dengannya. Duel pun dimulai. Arya bertarung habis-habisan, tapi Kasmin lebih kuat dan berhasil melucuti senjatanya. Tama yang menyaksikan itu tahu bahwa jika ia tidak bertindak, Arya akan kehilangan segalanya. Maka ia melompat dan menggunakan skill tubuh besi untuk menghancurkan pedang Kasmin, lalu mengirimnya terbang dengan skill auman dahsyat. Pedang Kasmin pun terlempar dan secara kebetulan mendarat tepat di bagian vitalnya. Orang-orang yang melihat tahu Tama bukan kucing biasa karena telah menggunakan skill. Meski Tama yakin dirinya akan dibunuh karena itu, ia merasa puas telah melindungi Arya. Namun Arnold dan Arya menyimpulkan bahwa Tama bukan monster, melainkan kucing elemental langka. Dengan itu, semua kembali seperti semula, dan Tama bisa terus hidup damai di atas kasur paling empuk sambil dipeluk wanita tercantik yang pernah ia lihat.